mendengarkan firman Tuhan yang memberkati kita semua dengan tema yang baru sudah datang, saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sebab itu, mari melangkah, tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bukankah rencana Tuhan indah bagi kita? Amin. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, dengarkan firman Tuhan dan terimalah yang baru di dalam Kristus. Firman Tuhan untuk kita hari ini temanya adalah yang baru sudah datang. Kita buka firman Tuhan yang memberkati kita, yang akan membawa kita kepada rencana dan kehendak Tuhan. Kita buka firman Tuhan di Yesaya 43 ayat 18 sampai dengan 21. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, sama-sama kita baca firman Tuhan ini. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini janji berkat Tuhan buat kita. Kita sudah melewati beberapa bulan di masa-masa virus corona ini. Tuhan berkata badai pasti berlalu, amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang baru akan datang. Atau mungkin engkau selama ini sudah cukup lama menjalani perjalanan hidupmu yang penuh dengan onak duri, penuh dengan tantangan persoalan, mungkin penuh dengan penderitaan. Tapi Tuhan mengatakan hari ini yang baru sudah datang. Bagaimana saudaraku yang dikasih Tuhan supaya yang baru itu bisa segera sampai di tangan kita? Firman Tuhan tadi mengatakan di ayat 19 itu, lihat aku hendak membuat segala sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan mengatakan, belumkah kamu mengetahuinya? Bahwa yang baru sudah Tuhan berikan. Kalau belum engkau mengetahui, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini saatnya engkau mengetahuinya. Bahwa Tuhan sudah membuka jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, bicara tentang padang gurun adalah kekeringan, adalah penderitaan, adalah kesusahan. Tapi di tengah-tengah kekeringan itu, di tengah-tengah penderitaan itu, di tengah-tengah kesusahan itu, Tuhan akan buka jalan untuk sungai, aliran berkat Tuhan mengalir di dalam hidupmu. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasih Tuhan, mari nikmati firman Tuhan ini. Mari rasakan kehadiran Tuhan lewat firman ini. Mari terima rema dari firman Tuhan pada saat ini. Dan ketika engkau diberkati dengan firman ini, segera lakukan, praktekkan firman Tuhan ini. Dan setelah itu saudaraku yang dikasih Tuhan, bagikan firman ini kepada orang lain. Bagikan video firman Tuhan ini kepada orang lain, supaya banyak orang diberkati, supaya orang-orang susah di luar sana, orang-orang yang menderita di luar sana, orang-orang yang sudah meragukan janji berkat Tuhan di luar sana, mereka dibangkitkan kembali semangatnya untuk menerima janji berkat Tuhan. Jadi semakin banyak orang menerima janji berkat Tuhan, semakin banyak orang diberkati Tuhan, semakin dipermuliakan nama Tuhan. Maka kita pun yang dipakai Tuhan untuk membangkitkan semangat orang lain akan menerima berkat lebih, berkat istimewa, berkat-berkat utama dari Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan lupa kalau engkau diberkati lewat firman ini, bagikan firman ini untuk orang lain, untuk teman, saudara, keluarga, sahabat, bahkan mungkin orang-orang yang ada di grup WA-mu, di grup Facebook-mu, bagikan supaya banyak orang diberkati Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sesuatu yang baru akan datang. Bagaimana caranya supaya yang baru itu datang? Dikatakan di firman Tuhan. Tadi di firman Tuhan itu dikatakan,
Lihat, aku hendak membuat segala sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Tapi dikatakan di firman Tuhan di ayat 18, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau mau dalam hidupmu engkau menerima yang baru, yaitu berkat yang baru dari Tuhan, penggenapan janji berkat Tuhan, maka jangan larut dalam masa lalu. Dikatakan di Ibrani 12:14-15, buang yang lama, maka yang baru akan datang. Apa itu saudaraku yang lama? Dosa di masa lalu, kelemahan-kelemahanmu di masa lalu, buang semuanya itu. Jangan ada keinginan sedikit pun untuk kembali ke dalam dosa. Lupakan dosa, lupakan hal-hal yang negatif, lupakan segala hal-hal yang membuat engkau kecewa, sakit hati. Mungkin dulu suamimu pernah mengecewakan engkau, lupakan. Lepaskan roh memaafkan, mengampuni, memberkati suamimu. Kalau mungkin istrimu yang mengecewakan engkau, lepaskan roh memaafkan, mengampuni, memberkati istrimu. Kalau mungkin teman kerjamu, teman sepelayananmu, atau bahkan hamba Tuhan, atau siapapun yang pernah mengecewakan engkau, lepaskan roh memaafkan, mengampuni, memberkati. Lupakan masa lalu yang pahit, lupakan masa lalu yang negatif, lupakan masa lalu yang menghalangi engkau untuk melangkah terima janji berkat Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak umat Tuhan yang hidup di masa lalu, masih mengingat hal-hal yang mengecewakan dia, sehingga tumbuh benih-benih kekecewaan, benih-benih kebencian, sehingga menghasilkan kepahitan. Dan kepahitan, saudaraku yang dikasih Tuhan, hadiah untuk orang yang hidup dalam kepahitan biasanya adalah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sakit penyakit yang aneh-aneh yang dokter tidak bisa obati. Ada beberapa orang yang kita layani, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika mengatakan, ibu tolong saya, doakan saya, saudaraku yang dikasih Tuhan, setiap layani orang terbiasa tidak langsung mendoakan orang itu untuk kesembuhan, tapi saya berusaha untuk melayani orang tersebut, cari tahu akar persoalan mengapa orang itu sakit. Dan pada umumnya, saudaraku yang dikasih Tuhan, orang-orang yang kita layani, orang-orang sakit, akar persoalan penyakitnya adalah kepahitan, di mana dia hidup di masa lalunya, hidup dalam kebencian, hidup dalam kepahitan. Padahal dia percaya Yesus, padahal dia setia beribadah, padahal dia ambil bagian melayani di ladang Tuhan, tapi masih hidup dalam kepahitan karena masih hidup di masa lalu. Jadi hari ini juga, saat ini juga, detik ini juga, tinggalkan masa lalu yang penuh dengan kepahitan. Lepaskan roh memaafkan, mengampuni, memberkati. Maafkan, berkati. Maafkan, ampuni, bahkan berkati mereka-mereka yang pernah menyakiti hatimu. Bahkan engkau juga berlutut di kaki Tuhan minta ampun, karena selama ini sudah memendam kebencian, kepahitan. Dan juga engkau berlutut di kaki Tuhan minta ampun kalau engkau pernah mengecewakan orang lain. Maka engkau siap terima janji berkat Tuhan yang baru akan segera sampai di tanganmu. Sekalipun masa sekarang adalah masa-masa sulit, tetapi tidak ada yang sulit bagi Tuhan untuk memberikan mujizat bagi engkau, untuk memberikan yang baru, mengubahkan hidupmu, sehingga janji-janji berkat itu benar-benar sampai di tanganmu. Yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana caranya supaya janji berkat Tuhan itu sampai di tanganmu, engkau raih dan engkau nikmati? Jangan perhatikan kegagalan. Mungkin di masa lalu engkau gagal. Ada beberapa ilmuwan dan para orang-orang sukses juga, saya baca beberapa buku mengatakan, jatuh 1 kali katanya bangkit 100 kali, jatuh 100 kali bangkit 1000 kali. Berarti saudaraku yang dikasih Tuhan, kegagalan dijadikan menjadi pelajaran untuk bangkit dan bangkit kembali. Tapi kalau memperhatikan kegagalan, kita akan menjadi orang yang mengasihani diri sendiri. Kita akan menangis dan mengatakan, mengapa aku gagal, mengapa aku gagal. Kalau perhatikan kegagalan, maka saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan hidup juga kembali kepada masa lalu. Kita akan hidup dalam kekecewaan. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan perhatikan kegagalan, jadikan kegagalan menjadi pelajaran untuk tidak lagi terulang. Buatlah pola yang baru yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau selama ini mungkin engkau buka usaha, engkau pakai cara A gagal, pakai cara B. Tapi ketika engkau memakai cara B,
mintalah perkenanan dari Tuhan, mintalah restu dari Tuhan, minta juga hikmat dari Tuhan, sehingga pola yang baru yang kau lakukan betul-betul pola yang sesuai dengan rencana kehendak Tuhan. Sehingga saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan akan memberikan engkau kemudahan dalam menjalaninya, dan semua yang kau lakukan itu akan Tuhan buat berhasil. Kalau selama ini mungkin polamu dalam mendidik anak memakai pola yang lama, mulai hari ini pakai pola yang baru sesuai dengan firman Tuhan, agar anak-anakmu menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan, yang takut akan Tuhan, dan kelak menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, siap memberkati banyak orang. Kalau mungkin selama ini engkau memakai cara-caramu sendiri dalam membina rumah tangga, sehingga terjadi percekcokan, terjadi banyak hal dalam hubunganmu dengan suamimu, dengan istrimu, sehingga tidak ada keakuran, tidak ada kesehatan. Mulai saat ini ubah polamu yang lama itu, karena polamu yang lama itu menimbulkan kegagalan. Pakai polanya Tuhan dalam membina rumah tangga, supaya saudaraku yang dikasih Tuhan, yang baru engkau dapatkan, yaitu kehidupan rumah tangga yang penuh dengan sukacita, damai, sejahtera. Saudaraku yang dikasih Tuhan, terimalah yang baru dari Tuhan dengan pola yang pertama tadi, lupakan masa lalu, dan yang kedua, jangan lagi perhatikan kegagalan, dan yang ketiga saudaraku yang dikasih Tuhan, lihat kemuliaan Allah. Jangan lihat kiri kananmu, jangan lihat suami istrimu, jangan lihat orang lain. Kalau engkau melihat orang lain, engkau akan down. Mungkin orang di sekitarmu tidak memberikan engkau semangat, mungkin orang-orang di sekitarmu meremehkan engkau, meragukan kemampuanmu. Oleh sebab itu, lihat kemuliaan Allah, fokus pada Tuhan. Kalau engkau melihat kemuliaan Allah, engkau akan mendapatkan sukacita, damai, sejahtera. Kalau engkau melihat kemuliaan Allah, engkau terima kuasa untuk mampu maju melangkah bersama dengan Tuhan untuk meraih janji-janji berkat Tuhan. Dan yang keempat, saudaraku yang dikasih Tuhan, bertumbuhlah di dalam Tuhan. Artinya taat dan setialah dengan Tuhan. Miliki jam mesbah doa pribadi dan miliki jam mesbah doa keluarga. Karena pada saat itulah janji berkat Tuhan berikan, dan itu akan menjadi janji berkat Tuhan yang nyata sampai di tanganmu untuk engkau nikmati bersama dengan keluargamu. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kesuksesan kita dikatakan oleh firman Tuhan di ayat 20 dikatakan, binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, lakukan 4 hal tadi, yaitu jangan larut dalam masa lalu. Dan yang kedua, jangan perhatikan kegagalan. Dan yang ketiga, lihat saja kemuliaan Allah, fokus pada Yesus. Dan yang keempat, bertumbuhlah dalam Tuhan, yaitu taat dan setia kepada Tuhan dengan miliki jam-jam mesbah doa. Maka yang baru, yaitu berkat Tuhan, janji berkat Tuhan yang selama ini Tuhan janjikan akan sampai di tanganmu. Dan ketika janji berkat itu sampai di tanganmu, engkau menjadi orang yang diberkati Tuhan, menjadi orang sukses. Dikatakan di firman Tuhan tadi, dikatakan binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Artinya saudaraku yang dikasih Tuhan, binatang hutan artinya orang-orang yang keras hati, orang-orang yang selama ini tidak mau bertobat, orang-orang yang selama ini liar, orang-orang yang selama ini sulit membuka hati untuk Tuhan, akan bertobat dengan melihat kesuksesan yang kita terima. Mereka percaya bahwa Yesus Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau janji berkat Tuhan akan segera kau terima karena engkau melakukan 4 poin tadi. Saudaraku, ingatlah, kesuksesan, keberhasilanmu harus mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan engkau terima janji berkat Tuhan, engkau terima berkat Tuhan, engkau terima kesuksesan, orang kiri kananmu terutama di keluargamu harus ada pertobatan. Orang di sekitarmu harus bertobat. Orang-orang yang ada bersama dengan engkau harus bertobat. Artinya harus ikut memuliakan nama Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, intinya adalah Tuhan mau memberikan yang baru buat kita, asal kita tidak hidup dalam masa lalu dan kita tidak memperhatikan kegagalan. Dan juga saudaraku yang dikasih Tuhan, kita fokus
melihat kemuliaan Allah, fokus kepada Kristus, dan kita selalu bertumbuh dalam Kristus dengan taat dan setia, kita akan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan pastikan keberhasilanmu dan berkat yang Tuhan berikan kepada engkau harus mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan mengatakan rencananya indah buat kita. Percayakah engkau saudaraku bahwa rencana Tuhan indah bagimu? Kalau engkau percaya, angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Katakan, merasakan indah rencanamu. Rencanamu. Terimalah janji berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.